Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari pembacaan Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kita akan melihat ada beberapa hal dalam ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 5. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari pegunungan Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya. Dari pembacaan ini kita melihat setelah Israel memasuki tanah Kanaan, ada sisa-sisa penduduk Kanaan yang lama. Yang ayat 2 kita melihat dibiarkan Tuhan. Ya. Ayat yang pertama dikatakan ya dibiarkan Tuhan ada di sana, tinggal di sana. Dan ayat 2 kemudian baru menjelaskan bahwa orang-orang Israel itu orang-orang Kanaan, asli penduduk Kanaan ya yang ada di sana itu dibiarkan tinggal di sana untuk menolong orang-orang Israel ya. Bangsa Israel yang masuk ke Kanaan adalah kalau kita mengingat kembali sejarah Israel adalah orang-orang yang lahir di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Jadi mereka adalah generasi yang tidak mengenal berperang ya, karena mereka lahir di dalam perjalanan ya. Jadi karena itu mereka diizinkan untuk berada tinggal bersama dengan penduduk asli Kanaan yang masih tersisa. Untuk ayat 2 dituliskan bahwa mereka supaya mereka dapat mengenal perang, dapat dilatih untuk berperang. Ya, ayat 2 dikatakan dengan jelas di bagian akhir, dilatih berperang oleh Tuhan. Ya, sangat menarik untuk memperhatikan bagaimana Allah mengizinkan ada orang-orang yang kemudian menjadi musuh dari Israel itu untuk tetap ada, bahkan mungkin mereka bisa berperang, bisa mengganggu, bisa kemudian melakukan hal-hal yang tidak mengganggu kenyamanan ya, tidak memberikan kenyamanan kepada orang Israel. Tetapi kalimat ini dilatih berperang oleh Tuhan menjadi bagian yang kita perlu perhatikan. Oleh sebab itu, renungan kita hari ini berjudul latihan ya. Mengapa Tuhan melatih orang-orang Israel ini? Tentunya tujuannya sangat jelas ya, agar mereka jadi bangsa yang kuat. Kanaan itu adalah satu tanah yang sangat indah, luar biasa kaya, subur, berlimpah, segala sesuatunya tersedia. Dan seandainya orang Israel ya tidak pernah lagi menghadapi tantangan, mereka hidup dalam kelimpahan, dalam kenikmatan, mereka bisa terlena. Oleh sebab itu mereka perlu kemudian dilatih untuk menjadi seorang yang kuat ya. Kalau prajurit yang tidak pernah menghadapi kesulitan, tidak pernah dilatih, kemudian hanya dalam kenyamanan, ya tentunya akan menjadi prajurit yang lemah. Dan karena itu Tuhan juga ingin melatih orang-orang Israel itu untuk menjadi orang-orang yang kuat. Yang kedua, negeri Kanaan itu meskipun berlimpah, tapi terletak di sekitarnya itu di tengah-tengah daerah yang banyak sekali musuhnya. Jadi itu sebabnya mereka perlu dilatih untuk berperang supaya ketika musuh itu sewaktu-waktu datang, mereka menjadi pribadi-pribadi yang atau prajurit-prajurit yang siap, yang waspada. Jadi sewaktu-waktu ada serangan, mereka dapat kemudian melakukan perlawanan dan tidak mengalami kekalahan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Dalam hidup kita ini pun ya, kita menghadapi banyak hal-hal yang kadang-kadang seolah-olah
kita dibiarkan berada di tengah-tengah musuh. Ya, kita hidup dalam dunia ini, kita senang kalau kita mengalami kenyamanan. Kita tentunya semuanya ingin ada dalam keberhasilan. Kita ingin semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan nyaman. Tetapi ternyata kadang-kadang kita harus berhadapan dengan masalah, kesulitan, tantangan, tangisan, kesedihan, dan banyak hal ya. Dan kadang-kadang seolah-olah kita dibiarkan untuk mengalami itu. Tapi mari kita belajar bahwa ternyata ada hal yang kadang-kadang kita alami, itu adalah bagian Tuhan melatih kita. Nah, sama seperti Tuhan melatih bangsa Israel ya, kita belajar juga bahwa Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Tuhan ingin kita menjadi sebagai prajurit yang kuat, yang tahan menghadapi penderitaan ya. Mari kita akan lihat 2 Timotius 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 memberikan kita catatan mengenai hal ini. 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini adalah satu prinsip yang kita perlu belajar. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian, menjadi pengikut Kristus Yesus ibarat menjadi tentara di medan perang. Karena itu kamu harus kuat bertahan menghadapi segala penderitaan. Tuhan ingin kita jadi anak-anak Tuhan di dalam medan peperangan di dunia ini. Kita jadi prajurit-prajurit yang kuat, yang tidak mudah menyerah, yang tidak lemah, yang tidak manja di dalam semua hal yang kita hadapi. Karena itu kalau hari-hari ini kita mungkin sedang ada dalam masalah, dalam pergumulan, menemui kesulitan, menemui pergumulan, taruh di dalam hati kita satu prinsip, aku sedang dilatih Tuhan. Aku sedang dilatih untuk kuat. Karena itu aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang. Aku akan berusaha. Ya, firman Tuhan menginginkan ketika kita ada dalam permasalahan, dalam peperangan, pergumulan kita ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh kekuatan. Efesus 6 ayat 10 sampai 13 demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita seperti seorang prajurit ya di dalam dunia ini, dan kita mengalami peperangan, baik menghadapi keinginan diri kita sendiri, tipu muslihat iblis, bahkan mungkin melalui gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita. Dengan kekuatan Tuhan, ketika kita tetap melatih diri kita menghadapi pergumulan, tidak lari dari kenyataan, tidak lari dari pergumulan, tapi menghadapinya dengan kekuatan Tuhan, kita dapat bertahan, kita dapat berdiri dan mampu melawan semua hal masalah-masalah yang kita hadapi. Karena itu kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan, kesulitan apapun bentuknya, ya bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ya, ingat bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk jadi anak Tuhan yang kuat. Karena itu di dalam semua pergumulan kita, ya, mari tetap kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya, ikuti semua proses dalam hidup kita, bahwa itu adalah latihan dari Tuhan buat kita. Yang kedua, sama seperti Israel dilatih untuk siap. Ya, kita pun ketika menghadapi pergumulan, permasalahan, ya, semua hal yang bagaikan musuh bagi kita ya, kesulitan-kesulitan yang kita tidak sukai ya. Kita dilatih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap atau terampil ya. Ketika berhadapan dengan musuh, Israel harus bukan saja berani dan kuat ya, tetapi mereka juga harus memakai semua senjata. Dengan itu mereka terampil untuk dapat menghadapi
musuh-musuh mereka ya. Dia harus pakai perisai, harus pakai pedang dan sebagainya. Nah, saat berhadapan dengan tantangan hidup kita, peperangan hidup kita, kita pun juga dilatih Tuhan supaya ketika kita seolah-olah diizinkan berada di dalam masalah, sebenarnya kita sedang dilatih untuk menggunakan senjata-senjata rohani. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 18, di sana ada catatan perlengkapan rohani yang kita bisa pakai. Tapi saya hanya ingin mengungkap beberapa. Efesus 6 ayat 16 berkata demikian, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api itu bisa sesuatu yang mematikan iman kita, mematikan semangat kita, mematikan daya juang kita, menghadapi kesulitan kita dilatih untuk menguatkan iman kita. Kadang-kadang kita mengalami masalah, kita menghadapi kesulitan yang seolah-olah tidak ada lagi jalan keluarnya. Kita dilatih untuk apa? Gunakan iman kita. Percaya Tuhan sanggup menolong. Percaya Tuhan tidak meninggalkan. Percaya ada kedaulatan Tuhan. Percaya ada jalan keluar di saat kita merasa tidak ada jalan keluar. Karena itu mari kita belajar untuk terus menggunakan, ya, menghidupkan iman kita ketika kita menghadapi perjuangan-perjuangan dalam hidup di dunia ini. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 memberikan kita catatan demikian. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hal yang sama dikatakan kepada kita. Semua orang itu menghadapi penderitaan. Bagaimana kita lawan? Gunakan senjata apa? Iman kita, supaya kita dapat menghadapi segala sesuatu. Yang kedua adalah kita dapat gunakan pedang roh, yaitu firman. Ya, firman Allah menolong kita. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-17 juga mengajar kita untuk kita menggunakan firman Allah. Iman yang kuat itu lahir dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, latih diri kita untuk menghadapinya dengan menggunakan firman. Waktu kita menghadapi kesulitan, pergumulan, ingat firman. Menghadapi kesulitan, ucapkan firman. Menghadapi tantangan, renungkan firman. Menghadapi kesedihan, lakukan firman. Mazmur 56, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Roma 12 ayat 7 kita belajar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tetap melakukan kebaikan. Amsal 12 ayat 24, kita belajar lawan kemalasan dengan kerajinan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 menolong kita lawan kekhawatiran dengan ucapan syukur. Dan firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita mau dilatih oleh Tuhan, taat dalam latihannya, tekun dalam latihannya, kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2 memberikan kita catatan demikian. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Jadi saat ini kalau kita sedang ada dalam masalah, ingat kita sedang ada dalam latihan. Tetap semangat, tetap kuat, terus berjuang, terus bertahan. Dan ingat ada hasil yang luar biasa. Saat kita tekun dalam latihan, kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita disertai, dia berperang bersama dengan kita. Bahkan ayat Mazmur 144 mengatakan, dia memberikan kita kemenangan. Karena itu terus semangat berlatih, di dalam pergumulan hidup kita ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya apapun yang kami hadapi dalam hidup ini adalah proses Engkau melatih diri kami untuk jadi anak Tuhan yang kuat, yang siap dan terampil dalam kehidupan, supaya kami tidak menyerah, kami dapat mampu menghadapi segala hal dan kami menang bersama dengan Engkau. Kami berdoa berkati kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang, untuk kami terus berjuang, tetap bertahan dalam latihan-latihan hidup kami, terus berlatih dalam iman kami, dalam kekuatan bersama dengan Engkau, supaya kami meraih kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang
ada di dalam kekuatan, dalam latihan-latihan kami terus mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segenap batin keluarga GBDI El Shaddai Magelang kiranya memuji nama-Mu yang kudus. Kiranya jiwa kami tidak melupakan segala kebaikan-Mu. Engkau yang mengampuni kesalahan, menyembuhkan penyakit, menebus hidup dari lubang kubur, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.